Selamat datang di video pembelajaran kami. Kali ini kita akan membahas secara lengkap tentang cara pembuatan obat hewan yang baik atau CPOHB. Nah, CPOHB sendiri itu adalah pedoman resmi yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian untuk memastikan bahwa obat hewan diproduksi secara konsisten, aman, dan bermutu tinggi. Nah, standar ini mencakup seluruh aspek produksi loh, mulai dari bahan baku hingga dokumentasi akhir. Yuk kita pelajari bersama. Nah, pertama ada pengawasan mutu. Nah, pengawasan mutu itu apa sih? Nah, pengawasan mutu itu jantung dari CPOHB. Nah, tujuannya itu untuk memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan dan dilakukan melalui pengujian laboratorium, inspeksi visual, dan pemantauan proses produksi. Nah, pengawasan mutu juga mencakup penanganan produk cacat, pengendalian perubahan, dan pelaporan hasil uji. Semua kegiatan ini harus terdokumentasi dengan baik agar dapat ditelusuri dan diaudit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bahan awal merupakan fondasi mutu suatu produk. Setiap bahan harus diidentifikasi secara jelas, diperiksa kualitasnya, dan disimpan dengan kondisi yang sesuai. CPOHB mewajibkan sistem pelacakan asal-usul bahan, pemasok, nomor batch, hingga tanggal penerimaan. Bahan yang tidak memenuhi standar harus ditolak dan dipisahkan agar tidak masuk ke dalam proses produksi. Validasi merupakan proses pembuktian bahwa metode, peralatan, dan sistem yang digunakan benar-benar mampu menghasilkan produk yang konsisten. Ini mencakup validasi proses produksi, metode analisis, sistem pembersihan, dan sistem komputerisasi. Di mana validasi ini harus dilakukan sebelum proses digunakan secara rutin dan hasilnya harus terdokumentasi sebagai kepatuhan terhadap CPOHB. Lokasi dan bangunan, pengaturan ruang, inspeksi, dan internal. Yang pertama, lokasi dan bangunan. Lokasi fasilitas produksi harus dipilih dengan cermat agar bebas dari risiko pencemaran. Bangunan harus dirancang untuk mendukung alur kerja yang efisien dan higienis. Area bersih dan kotor harus dipisah secara fisik dan ventilasi harus diatur agar tidak terjadi aliran udara silang yang membawa kontaminan. Yang kedua ada pengaturan ruang. Setiap ruangan dan fasilitas produksi memiliki fungsi spesifik. Ruang produksi, ruang penyimpanan bahan, ruang kontrol mutu, dan ruang pengemasan harus diatur secara sistematis. Kebersihan dan kontrol lingkungan seperti suhu dan kelembapan harus dijaga sesuai standar. Yang terakhir ada inspeksi internal. Audit internal dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap CPOHB, yaitu cara pembuatan obat hewan berkualitas, yaitu tim audit harus independen dan memiliki kompetensi untuk menilai sistem produksi. Hasil audit harus dilaporkan dan ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan preventif. Baik, selanjutnya itu ada peralatan, personalia, keluhan, dan juga retur. Untuk peralatan produksi harus dirancang agar mudah dibersihkan dan dirawat. Kalibrasi harus dilakukan secara berkala untuk memastikan akurasi dan konsistensi. Setiap peralatan harus memiliki dokumentasi penggunaan, perawatan, dan juga riwayat perbaikan. Untuk personalianya itu, personel yang terlibat dalam produksi harus memiliki kualifikasi dan pelatihan yang sesuai. Mereka harus memahami prinsip CPOHB dan mampu menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Pelatihan harus dilakukan secara berkala dan didokumentasikan. Untuk keluhan dan retur ini, sistem penanganannya, keluhan dan produk retur harus tersedia. Setiap keluhan harus dianalisis untuk menentukan penyebabnya, dan tindakan perbaikan harus dilakukan. Produk yang dikembalikan harus diperiksa dan diputuskan apakah bisa digunakan kembali, dimusnahkan, atau mungkin dikarantina. Kemudian dilanjut dengan sanitasi dan higienitas. Kebersihan lingkungan kerja sangat penting dalam CPOHB. Prosedur sanitasi harus mencakup pembersihan fasilitas, peralatan, dan perlengkapan kerja. Pekerja harus menggunakan pakaian pelindung yang sesuai dan mengikuti protokol kebersihan pribadi.
Kemudian dilanjutkan dengan produksi. Proses produksi harus mengikuti prosedur tetap yang terdokumentasi. Setiap tahapan, mulai dari penimbangan bahan hingga pengemasan akhir harus dicatat. Pengendalian proses seperti suhu, waktu, dan tekanan harus dipantau dan dicatat. Kemudian dilanjutkan dengan dokumentasi. Dokumentasi adalah bukti bahwa semua kegiatan dilakukan sesuai standar. Dokumen harus lengkap, akurat, dan mudah diakses. Dokumentasi mencakup catatan produksi, hasil pengujian, laporan audit, dan validasi. Dokumentasi juga berfungsi sebagai alat untuk pelacakan dan evaluasi mutu. Itulah rangkuman dari butir-butir CPOHB. Dengan menetapkan standar ini, kita bisa memastikan bahwa obat hewan yang diproduksi benar-benar aman, efektif, dan sesuai regulasi. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.